Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian semuanya? Hari ini Bunda akan membahas tentang latihan soal yang kemarin Bunda sudah upload soalnya di Edmodo. Oke, langsung saja ya kita bahas soalnya. Oke, untuk nomor 1. Sebuah makanan memiliki komposisi seperti sakarin, karamel, eritrosin, NaCl, susu skim nabati, dan NaHCO3. Di antara komposisi tersebut yang termasuk ke dalam zat aditif alami adalah A. Sakarin dan susu skim nabati. Yang opsi A ini salah ya. Kenapa salah? Karena sakarin itu termasuk ke dalam pemanis buatan. Kemudian yang B, NaHCO3 dan karamel. NaHCO3 itu termasuk ke dalam sintetis juga. Dia itu adalah baking soda, pengembang buatan ya. Kemudian yang D, eritrosin dan susu skim nabati. Ini juga termasuknya ke dalam sintetis. Salah ya. Eritrosin itu pewarna sintetis. Jadi dia juga salah. Berarti opsi yang betul adalah yang C, karamel dan NaCl. Bunda, emang apa NaCl teh? NaCl itu adalah garam dapur. Fungsinya sebagai pengawet alami. Next ke soal nomor yang kedua. Ada soal tentang organ reproduksi pada wanita. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf P adalah A. Menghasilkan hormon testosteron. Salah ya, karena ini ada di reproduksi laki-laki, di testis. Kemudian yang B. Memproduksi estrogen dan progesteron. Ini betul, karena estrogen dan progesteron itu terbentuk di ovarium. Dan yang P ini adalah ovarium. Kemudian yang C. Tempat terjadinya proses pembuahan. Ini salah karena tempat terjadinya proses pembuahan itu terjadi di sini, di tuba falopi. Dan yang D, tempat berkembangnya janin juga salah karena tempat berkembangnya janin itu terdapat di sini, di rahim, atau nama lainnya uterus. Kita lanjut ke soal nomor yang ketiga. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita baca dulu pertanyaannya, baru kemudian ke pernyataannya. Oke, pertanyaannya, pernyataan yang merupakan ciri-ciri dari tumbuhan dikotil adalah A, B, C, D ya. Kita lihat soal yang pernyataan yang pertama. Memiliki akar tunggang dan besar. Ya, ini termasuk ke dalam dikotil, berarti satu betul ya. Kemudian yang dua, tulang daun lurus berbentuk pita. Ini termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Jadi yang dua itu salah. 3. Batang memiliki jaringan kambium. Yap, betul sekali karena tumbuhan dikotil itu memiliki kambium. Yang 4. Perhiasan bunga jumlahnya berkelipatan 3. Salah, karena yang berkelipatan 3 itu termasuk ke dalam monokotil. Dan yang kelima, biji berkeping 2. Betul sekali, karena di itu 2 ya, berkeping 2. Jadi, jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Kita cari opsi yang 1, 3, dan 5. Ini ada di opsi B. So, jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Jika gelombang Peki terjadi selama setengah second, berarti ini T-nya ya. T-nya setengah second. Kemudian panjang satu gelombangnya adalah 4 meter. Berarti lambdanya itu adalah 4 meter. Maka cepat lambat gelombangnya adalah V-nya berapa? Kita bisa pakai rumus V sama dengan lambda F. Atau lambda per T boleh, tapi Bunda pakai lambda F aja. Oke, untuk lambda F, lambdanya kita masukkan 4. Kemudian F-nya, rumusnya kan Fanta ya. F, N per T. N-nya, karena T-nya di sini ada yang diketahuinya setengah second tuh P sampai ke Q. Kita lihat P sampai Q itu ada berapa banyak gelombang? 1, 2.
Jadi N-nya ada 2 gelombang. T-nya setengah second. Jadi F-nya 2 dibagi setengah. Berarti berapa? Yap, 4 Hertz. Masukkan deh ke persamaan V sama dengan lambda kali F. 4 dikali 4. Jadi V sama dengan 16 meter per second. Jawabannya adalah yang D ya. Next ke soal yang kelima. Ini ada soal tentang tekanan. Urutan tekanan terbesar ke terkecil yang disebabkan oleh balok adalah titik. Nah, kita mesti ingat lagi rumus tekanan ya. P sama dengan F per A. Tekanan sama dengan gaya berbanding luas permukaan. Artinya, tekanan ini berbanding terbalik dengan luas permukaan. Kalau misalkan kita ingin mencari tekanan terbesar, maka carilah luas permukaan yang paling kecil. P besar, artinya cari yang A-nya kecil. Kalau mau P kecil, cari yang A-nya besar. So, jawaban nomor 5 ini kita cari yang kecil ya. Yang kecil dulu baru ke yang gede. Berarti ini urutannya 3, kemudian 1, 4, dan 2. 3, 1, 4, dan 2. D berarti jawabannya. Paham? Kita lanjut ke soal yang ke-6. Ini ada soal yang berhubungan dengan kalau ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Untuk mengubah semua es menjadi air hingga mencair atau melebur diperlukan kalau sebanyak titik. Nah, di sini kita akan melewati dua proses ya, Q1 dan Q2. Dari minus 5 menjadi 0 sampai ke sini. Proses yang pertama dan ini proses yang kedua. Untuk proses yang pertama, karena dia grafiknya naik, maka kita pakai rumus yang MC delta T. C-nya kalornya kita pakai kalor S karena masih berbentuk S. Masanya kita masukinnya di soal ada ini 500 gram 0,5 dikali 2100 dikali delta T. Delta T-nya dari T2 dikurangi T1. 0 ke minus 5. 0 dikurangi negatif 5. 0,5 dikali 2100 dikali 5. Maka jawabannya berapa hayo? 0,5 dikali 2100 dikali 5. Itu jawabannya 5250. Oke, ini untuk Q1 ya, belum selesai. Kemudian untuk yang fase kedua, Q2. Dia mengalami peleburan. Artinya kita pakai M dikali L karena tidak ada perubahan suhu. Masanya kita masukkan 0,5 sama ya masanya dikali kalor leburnya LS-nya yaitu 340.000. Ini jawabannya sama dengan 170.000. Nah, setelah selesai Q2, kita jumlahkan Q1 dan Q2. Berarti 5.250 ditambah 170.000. Ini jawabannya sama dengan 175.250 Joule ya satuannya. B berarti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pada saat kita berada di dalam ruangan tertutup dengan suhu 59 derajat Fahrenheit, maka kita akan merasakan titik. Nah, di Indonesia biasanya kita menggunakan derajat Celcius untuk mengetahui keadaan suhu sekitar. Maka kita harus mengubah 59 derajat Fahrenheit ini menjadi Celcius. Anda masih ingat kan perbandingan Fahrenheit dan Celcius? Ya, Fahrenheit itu 9 dan Celcius itu 5 ya. Tapi karena Fahrenheit punya tabungan 32, maka 59 ini harus dikurangi 32 derajat dulu. Baru kemudian per 9 sama dengan X per 5.
karena kita belum tahu suhu Celciusnya berapa. 59 kurangi 32 itu 27 per 9 sama dengan X per 5. 27 bagi 9 itu 3 sama dengan X per 5. Kita kali silang, maka didapat X-nya sama dengan 5 dikali 3. Itu sama dengan 15 derajat Celcius. Nah, 15 derajat Celcius itu kalau di Indonesia termasuknya ke dalam dingin ya. Karena biasanya suhu ruangan itu berada di 20 sampai 25 derajat Celcius. Maka 15 derajat Celcius itu masuknya ke dingin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ini berhubungan dengan pesawat sederhana. Jika panjang lengan beban, LB-nya sama dengan 3 kali lengan kuasa, maka besar gaya kuasa yang bekerja pada alat tersebut adalah, nah kita bisa pakai rumus W per F sama dengan LK per LB. Ya. W-nya kita masukkan berapa? 30 Newton. 30 Newton. F-nya ditanyakan ya. F sama dengan LK-nya kita tulis aja LK karena kita LK-nya nggak tahu. Tapi LB-nya kita tahu berapa? 3 LK. Kita tulislah 3 LK. Ada yang sama kan? Coret aja yang samanya. Nah, kita kali silang. 30 dikali 3 sama dengan F dikali 1. Maka ini 90 sama dengan F. Maka diketahuilah gaya kuasa yang bekerjanya adalah 90 Newton. D berarti jawabannya. Lanjut soal nomor yang ke-9. Supir sedan ingin memarkir mobilnya tepat 3 meter di depan mobil truk yang mula-mula berjarak 10 meter dari kedudukan sedan. Usaha yang dilakukan oleh mobil sedan tersebut adalah, usaha ya, berarti rumusnya W sama dengan F dikali S. S-nya adalah perpindahan. F-nya diketahui nih di sini 50 Newton. S-nya perpindahan. Jarak awalnya 10 meter. Kemudian dia ingin parkir di sini nih 3 meter di depan mobil truk. Artinya si sedan itu berpindah berapa meter? 7 kan? Berpindahnya 7 meter. Berarti S-nya itu 7. Jangan salah ya, jangan sampai 3 tapi 7. 50 kali 7 berarti 350 Joule. Oke, jawabannya berarti yang C. Oke, kita sampai di nomor yang ke-10. Perhatikanlah tabel sifat benda berikut. Oke, di tabel ini kita punya 4 benda ya. Pertanyaannya, kita harus mencari mana yang termasuk ke dalam zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk zat padat, itu bentuk dan volumenya akan selalu tetap. Untuk zat cair, bentuknya itu akan berubah, sedangkan volumenya dia akan tetap. Dan zat gas, dia bentuknya akan berubah dan volumenya juga akan berubah. Maka dari itu, kita cari yang tetap-tetap. Oke, ini yang padat. Ini padat. Berubah tetap itu cair. Dan berubah-berubah itu gas. Berarti 4, 2, dan 3. Berarti jawabannya yang D ya. Oke Nanda, demikian penjelasan yang dapat Bunda sampaikan untuk latihan US yang soalnya sudah Bunda upload di Edmodo ya. Jika Nanda punya pertanyaan, Nanda bisa komen di bawah ini, atau Nanda bisa message Bunda langsung di WA atau di Edmodo Bunda. Nah, demikian. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.